Ketika Mang Delvin menginjak usia 68 tahun, seorang mantan tukang kayu dari kota kecil San Mateo, ia menyadari ada sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikannya. Setiap pagi, alih-alih memulai hari dengan lancar, ia selalu sibuk dengan sesuatu yang tidak nyaman, duduk lama di toilet. Seringkali ia duduk selama beberapa menit, berkeringat, berusaha keras untuk buang air besar, tetapi hampir tidak ada yang keluar. Jikapun ada, kotorannya keras, kecil, dan menyakitkan di bagian anus. Kadang-kadang bahkan disertai darah. Ia meringis menahan sakit. Ia tidak langsung memberitahu istrinya, Aling Mercy, karena malu. Namun suatu hari, ketika ia tiba-tiba pingsan akibat terlalu memaksakan diri di toilet, ia terpaksa memeriksakan diri ke dokter. Menurut Dr. Riza, seorang ahli gastroenterologi terkenal di provinsi itu, kondisi Mang Delvin adalah hal yang umum dialami orang tua yang mengalami konstipasi kronis. Dokter menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, pergerakan usus besar kolon melambat, sehingga tinja tidak mudah terdorong keluar. Ditambah lagi dengan kekurangan serat makanan, air, dan olahraga. Saat ditanya tentang menu sarapannya, Mang Delvin menjawab nasi goreng, telur, ikan asin, atau longganisa. Lalu kopi, tanpa buah atau sayur sama sekali. Saat makan siang, daging lagi, kadang-kadang ada kuah, tapi jarang ada sayur. Makan malam pun sama. Setiap hari, begitu-begitu saja. Disinilah saran Dr. Riza masuk. Ia tidak langsung memberikan obat kepada Mang Delvin. Sebaliknya, ia berkata, Mang Delvin, mari kita coba atur dulu pola makan Anda. Ada 6 jenis makanan yang jika Anda konsumsi setiap hari, bisa membantu melunakkan dan melancarkan buang air besar tanpa perlu obat. Ini cara alami dan lebih aman bagi tubuh Anda. Mang Delvin terkejut. Hanya 6 jenis makanan, dan itu bisa membantu. Ia setuju. Ia dan istrinya pulang dengan harapan baru. Keesokan harinya, mereka mulai mengikuti rencana dari dokter. Dan makanan pertama dalam daftar adalah nanas. Nanas dikenal bukan hanya karena rasa manis dan asamnya, tetapi juga karena mengandung enzim bromelain. Menurut penelitian, bromelain membantu pencernaan dan mengurangi peradangan di perut. Selain itu, nanas kaya akan serat makanan yang merangsang pergerakan usus. Karena itu, alih-alih minum kopi dan nasi goreng, Mang Delvin disarankan untuk makan setengah cangkir nanas segar setiap pagi sebelum minum apapun yang hangat. Awalnya, perutnya agak perih karena tidak terbiasa, tetapi setelah beberapa hari, ia menyadari bahwa buang air besar tidak lagi sesulit dulu. Setelah seminggu, mereka memasukkan makanan kedua dalam daftar dokter pepaya. Ini bukan hal baru bagi Aling Mercy, karena katanya neneknya dulu sering makan pepaya. Tapi bagi Mang Delvin, pepaya hanya buah untuk pesta. Baru kali ini, ia mencoba memakannya setiap hari. Pepaya adalah makanan super dalam hal pencernaan. Ia mengandung papain, enzim mirip bromelain yang membantu mencerna makanan dalam perut. Namun yang menjadi bintang utama adalah serat larut dalam pepaya, jenis serat yang menyerap air dan membuat tinja menjadi lembut sehingga mudah dikeluarkan. Mereka menjadikan setengah pepaya matang sebagai menu makan siang. Biasanya dimakan polos, sederhana, tapi mengenyangkan. Dan hasilnya, setelah hampir 2 minggu, Mang Delvin menyadari bahwa ia buang air besar hampir setiap hari dan tidak lagi kesulitan. Ia tidak lagi berkeringat dan tidak takut tubuhnya akan terlalu dipaksa. Makanan ketiga cukup mengejutkan bagi Mang Delvin, oat. Jujur saja, ia tidak terbiasa dengan makanan ala barat. Namun menurut dokter, oat, terutama jenis steel cut atau old fashioned oats, kaya akan serat larut dan tidak larut. Serat tidak larut seperti sapu di usus, mendorong kotoran keluar.
Aling Mercy memasaknya menjadi bubur oat, dicampur susu dan sedikit madu. Awalnya Mang Delvin memaksakan diri untuk makan. Tetapi setelah lidahnya terbiasa, itu menjadi bagian dari sarapannya. Dari yang sebelumnya hanya buang air besar sekali dalam 3 hari, kini menjadi setiap hari. Yang dulu keras seperti batu, sekarang lembut dan berbentuk. Bagi Mang Delvin, ini seperti keajaiban yang berasal dari makanan-makanan sederhana. Namun ceritanya belum berakhir. Baru 3 makanan yang ia ketahui. Masih ada 3 lagi yang katanya bisa lebih membantu terutama saat konstipasi kembali karena perubahan cuaca atau stres. Karena itu, ia bertekad menyelesaikan saran dari dokter. Dan pada bagian selanjutnya dari kisahnya, kita akan mengetahui apa makanan keempat, kelima, dan keenam yang membantunya benar-benar terbebas dari konstipasi. Setelah 3 minggu berlalu, Mang Delvin merasakan kenyamanan yang berbeda dalam tubuhnya. Ia merasa lebih ringan setiap pagi. Ia tidak lagi kesulitan di kamar mandi. Namun karena mereka mengikuti saran Dr. Riza dengan disiplin, mereka tahu bahwa daftar makanan yang membantu belum selesai. Makanan keempat dari 6 adalah prune atau buah prem kering. Dulu, Mang Delvin tidak mengenal prune. Ia bahkan mengira itu obat karena bentuk dan rasanya. Namun ketika Aling Mercy menjelaskan bahwa itu hanya buah kering yang bisa dibeli di apotek atau supermarket, ia pun mencobanya. Prune adalah pencahar alami karena mengandung sorbitol dan serat. Sorbitol adalah sejenis alkohol gula alami yang menarik air ke usus, sehingga tinja menjadi lebih lunak. Tidak seperti buah lain, prune memiliki kemampuan unik untuk menjaga pergerakan usus pada orang tua, terutama karena metabolisme mereka melambat. Setiap pagi sebelum sarapan, Mang Delvin makan 3 buah prune. Rasanya memang tidak enak baginya, tapi ia bertahan karena merasakan manfaatnya. Ketika suatu hari ia tidak memakannya selama 2 hari, ia merasakan kesulitan buang air besar kembali. Saat itulah ia benar-benar menyadari pentingnya makanan dalam merawat diri. Sambil terus mengikuti saran, mereka juga mulai menambahkan makanan kelima ke dalam makan malam daun kelor malunggai. Dulu, Aling Mercy hanya menambahkannya dalam sup ayam atau kacang hijau tumis. Tapi setelah mengetahui kandungan seratnya, vitamin A dan C, serta sifat antiinflamasi, mereka menjadikannya sayur tetap setiap malam. Cara paling mudah menurut Aling Mercy adalah menumisnya dengan bawang putih dan bawang merah, ditambah sedikit tomat, dan dimakan bersama ikan goreng. Sederhana, tapi bergizi. Ia juga tidak kesulitan membujuk Mang Delvin karena ia sudah terbiasa dengan cita rasa kampung. Suatu malam, saat makan malam, Aling Mercy memperhatikan semangat berbeda pada suaminya. Ia tidak lagi murung di malam hari, tidak lagi mengeluh soal perutnya. Sekarang ia aktif bercerita, tertawa, dan bercanda lagi. Namun perubahan nyata datang saat mereka mulai mengonsumsi makanan ke-6 biji chia seeds. Awalnya, Mang Delvin bingung. Katanya, itu cuman biji tanaman, entah dari mana, dan mungkin cuma keberuntungan. Tapi setelah Dr. Riza menjelaskan bahwa chia seeds mengandung 10 gram serat per 28 gram sajian, mereka langsung mencobanya. Mereka mencampur chia seeds ke dalam air minum setiap malam, membiarkannya mengembang, lalu meminumnya sebelum tidur. Esok paginya, segalanya terasa lebih mudah. Kadang, Aling Mercy juga menambahkannya ke bubur oat atau menyajikannya bersama pisang matang. Seiring berjalannya waktu, Mang Delvin kembali membuktikan keampuhan makanan sederhana. Ia tidak memakai obat, tidak perlu suplemen mahal. Semua ini bisa dilakukan oleh orang Filipina biasa. Dan yang paling penting, masalah konstipasinya perlahan hilang, sesuatu yang dulu ia keluhkan setiap hari. Kini hanya jadi kenangan. Suatu sore, saat membersihkan halaman, cucunya Joel mendekatinya. "Lolo, kenapa sekarang Lolo selalu senang dan tidak murung lagi di sofa?"
Mang Delvin tersenyum. Ia mengusap kepala cucunya dan berkata, "Anak, karena saya belajar bahwa bukan hanya obat yang bisa menyelesaikan masalah. Kadang, makananlah obat yang sebenarnya." Sebuah saran sederhana dari seorang dokter dijalani dengan sungguh-sungguh oleh seorang kakek. Dan dalam setiap gigitan nanas, pepaya, dan sesendok oat, dalam setiap buah prun dan suapan daun kelor, dan dalam setiap gelas berisi chia seed, ia perlahan sembuh. Namun di balik keberhasilan Mang Delvin, masih ada tetangganya yang mengalami masalah serupa, namun malu untuk meminta bantuan. Maka suatu hari, ia memutuskan untuk membantu dengan caranya sendiri. Saat tubuh Mang Delvin mulai terasa ringan dan ususnya benar-benar pulih berkat 6 jenis makanan yang diajarkan oleh Dr. Riza, ia mulai kembali ke sifat ceria lamanya. Namun seiring berjalannya hari, ia menyadari bahwa banyak dari teman dan kenalannya di Barangai yang masih diam-diam menderita masalah yang sama, sembelit yang tampaknya telah menjadi bagian normal dari proses menua. Salah satunya adalah Mang Lando, seorang teman yang pensiun bersamaan dengannya dari pekerjaan di pabrik. Mereka sebaya, tumbuh dengan jenis makanan yang sama, dan sama-sama pendiam soal urusan kesehatan. Suatu ketika, saat mereka duduk santai di depan warung, Mang Delvin dengan nada bercanda menyebut soal makan pepaya. "Bro, kamu nggak sadar ya? Setiap hari sekarang aku merasa ringan. Bukan karena keberuntungan, tapi karena nanas dan pepaya." Mang Lando menggeleng dan menjawab, "Aku sih, udah 3 hari nggak kerasa apa-apa di perut. Kayaknya isi ususku udah jadi batu." Disitulah misi Mang Delvin dimulai menyebarkan pengetahuan yang menyembuhkannya. Ia tidak membuang waktu. Ia berbicara dengan Aling Mercy dan mereka mengundang Mang Lando untuk makan malam sederhana di rumah mereka. Di meja makan, mereka menyajikan bubur dengan oats dan chia seeds, tumis daun kelor, serta buah nanas dan pepaya sebagai pencuci mulut. Mang Lando senang dengan rasanya, tapi ia lebih bahagia ketika mendengar kisah Mang Delvin tentang bagaimana ia yang dulu menderita sembelit mingguan, kini buang air besar secara teratur seperti saat masih muda. Setelah makan malam, Mang Delvin mendapat ide. Kenapa tidak mengadakan pertemuan kecil untuk para lansia di Barangai, supaya lebih banyak orang mengetahui makanan-makanan ini? Dengan bantuan petugas kesehatan Barangai dan izin dari Kapten Desa, mereka mengorganisasi diskusi sederhana di balai tertutup. Di sana, Mang Delvin membagikan pengalamannya. Ia bukan ahli, bukan dokter, tapi ia membawa pengalaman nyata dan bukti yang tak bisa disangkal tubuhnya sendiri. Ia menjelaskan 6 makanan yang mengubah kondisinya nanas, pepaya, oats, prune, daun kelor, dan chia seeds. Masing-masing ia jelaskan dengan cara sederhana. Aling Mercy juga menunjukkan cara-cara mudah mengolah atau menyajikan makanan-makanan itu. Beberapa resep yang mereka buat di rumah juga mereka bagikan ke para tetangga. Satu persatu, peserta mendekat. Beberapa punya masalah yang sama, tapi malu mengakuinya. Lainnya bahkan tidak tahu bahwa makanan bisa menjadi kunci penyembuhan. Dalam pertemuan kecil mereka, yang dibicarakan bukan uang atau obat, melainkan sayur, buah, dan kepedulian terhadap sesama. Sebulan kemudian, Mang Lando kembali ke rumah Mang Delvin. Ia tersenyum dan berkata, "Bro, nggak nyangka cuman buah jawabannya dari penderitaan bertahun-tahun. Sekarang tiap pagi, perutku kayak jam. Pas jam 7, pasti keluar." Mang Delvin pun tersenyum. Bukan karena ingin membanggakan diri, tapi karena ia tahu bahwa ada satu lagi kehidupan yang menjadi lebih ringan. Bukan karena pengobatan mahal, tapi karena pengetahuan yang tepat dan makanan sederhana. Namun di balik keberhasilan ini, Mang Delvin menyadari sesuatu. Ya, ia telah menolong dirinya dan beberapa tetangga. Tapi bagaimana dengan para lansia yang sudah tidak mampu membeli makanan atau yang hidup sendirian tanpa keluarga? Suatu malam, saat duduk di bawah pohon mangga di halaman,
ia berbicara kepada Aling Mercy. "Mah, gimana kalau kita kunjungi para lansia yang hidup sendiri? Kita beri mereka pepaya atau nanas sekali-sekali. Kita nggak perlu jadi orang kaya untuk bisa membantu." Aling Mercy setuju. Sejak saat itu, mereka rutin mengunjungi para lansia di Barangay setiap minggu, membawa kantong kecil berisi buah-buahan, masakan sayur sederhana, atau bahkan chia seeds dalam botol. Misi sederhana mereka yang dimulai dari sembelit, berkembang menjadi kepedulian, kasih sayang, dan berbagi. Mereka pun kembali menemukan semangat lama mereka, bukan hanya karena perut mereka ringan, tapi juga karena hati mereka ikut terasa ringan. Dan disinilah Mang Delvin makin yakin akan satu hal, di masa tua, bukan obat yang selalu dibutuhkan, tapi makanan bergizi, persahabatan sejati, dan hati yang mau membantu. Dalam kelanjutan kebaikan yang dilakukan oleh Mang Delvin dan Aling Mercy, tiba saatnya mereka juga diperhatikan oleh pihak yang lebih tinggi. Suatu kali, sebuah tim dari kantor kesehatan kota datang untuk melakukan survei kondisi warga lanjut usia di desa. Mereka memperhatikan aktivitas unik yang dilakukan pasangan tersebut mengunjungi orang tua, memberikan buah dan sayur, serta berbagi pengetahuan tentang pencernaan dan sembelit. Perawat Karen bertanya kepada mereka bagaimana semuanya bermula. Dari percakapan sederhana, berkembang menjadi cerita panjang Mang Delvin tentang kesulitan yang pernah dialaminya, 6 makanan yang membantunya, dan bagaimana pengalaman pribadi tersebut mendorong mereka berdua untuk membantu orang lain. Saat kembali ke pusat kesehatan, perawat Karen memasukkan cerita itu ke dalam laporan mereka. Tak lama kemudian, Mang Delvin diundang untuk berbicara dalam pertemuan besar para lansia dari berbagai desa. Meski awalnya malu, ia didampingi oleh Aling Mercy dan menerima undangan tersebut. Di atas panggung kecil di aula serbaguna, mengenakan baju barong yang bersih dan memegang beberapa gambar buah dan sayur, Mang Delvin berbicara. Tidak ada istilah teknis, tidak ada jargon medis. Setiap kata yang diucapkannya berasal dari hati tulus, sederhana, dan dapat dirasakan oleh semua orang. Ia membagikan tentang efek nanas pada perut, bagaimana pepaya seperti keajaiban bagi usus, oats yang dimasak oleh Aling Mercy setiap pagi, prune yang awalnya ia kira obat, tapi ternyata menjadi teman pencernaannya, daun kelor yang dulu dihindari, tapi kini dihargainya, dan biji chia yang kecil tapi berdampak besar. Setiap bagian ceritanya disambut dengan keheningan, bukan karena pendengar kehabisan kata, tetapi karena banyak dari mereka merasa terhubung. Banyak kakek dan nenek yang diam-diam menahan derita. Beberapa dari mereka sudah pernah dibawa ke rumah sakit akibat komplikasi sembelit kronis. Dan pada saat itu, mereka merasakan adanya harapan. Setelah pidatonya, satu persatu hadirin mendekat. Ada yang bertanya di mana membeli prune. Ada yang meminta resep daun kelor tumis ala Aling Mercy. Ada yang menyampaikan terima kasih karena telah membuka pintu pemahaman tentang tubuh mereka. Mang Delvin tidak menyangka bahwa berbagi ceritanya akan berdampak sedemikian besar. Namun lebih dari tepuk tangan dan pujian, yang terpenting baginya adalah harapan yang tertanam dalam sesama lansia. Mereka kembali ke desa dengan semangat baru. Kini, cerita ini bukan hanya tentang sembelit, tetapi tentang mengembalikan martabat para lansia. Alih-alih memandang usia tua sebagai masa menunggu akhir, Mang Delvin menunjukkan bahwa ini bisa menjadi masa bangkit, merawat diri, dan menjangkau sesama. Beberapa bulan kemudian, Mang Delvin masih tampak di halaman rumah, sibuk merawat tanaman pepaya dan daun kelor. Di dalam rumah, Aling Mercy sedang mengatur resep makanan dengan biji chia dan oats untuk dibagikan dalam kunjungan mereka berikutnya ke pusat lansia. Rumah sederhana mereka kini menjadi tempat harapan dan pengetahuan. Suatu hari, saat Mang Delvin sedang membersihkan halaman, seorang remaja mendekatinya. "Kakek Delvin, benarkah hanya dengan 6 makanan itu, hidup kakek jadi lebih ringan?"
Mang Delvin mengangguk dan tersenyum. Ya, nak. Kadang-kadang obat untuk penderitaan lama ternyata tidak mahal. Ada di dapur, ada di disiplin, ada di kepedulian pada diri sendiri. Dan mungkin inilah pelajaran terpenting dari kisahnya. Saat menua, banyak hal perlahan hilang kekuatan, semangat, dan kadang ingatan. Tapi selama ada pengetahuan, disiplin, dan cinta pada diri sendiri serta sesama, tidak pernah terlambat untuk mendapatkan kenyamanan dan kemudahan. Jadi, jika kamu sudah berusia lebih dari 65 tahun dan setiap hari menghadapi kesulitan sembelit yang sunyi, jangan abaikan solusi sederhana ini. Cobalah membuka kembali hubunganmu dengan alam dan makanan yang benar-benar alami untuk tubuh. Karena dengan 6 makanan ini nanas, pepaya, oats, prune, daun kelor, dan biji chia, bukan hanya perutmu yang akan terasa lega, tetapi juga pandanganmu tentang penuaan akan berubah menjadi lebih positif.